Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami semoga pada saat ini Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan lancar semua kegiatan. Amin. Pada sesi ini kami akan menyampaikan informasi tentang prospek kerja dan gaji dari jurusan biomedik. Oke, sebelum memulai sebaiknya coba bantu dulu subscribe channel ini serta jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan berita terbaru dari kami. Mungkin Anda masih banyak yang belum mengetahui tentang biomedik. Itu mempelajari apa dan fakultasnya fakultas apa, karena di Indonesia jurusan ini tergolong jurusan baru. Teknik biomedik biasanya berada di bawah fakultas kedokteran. Teknik biomedik adalah mempelajari suatu bidang yang menerapkan berbagai metode rekayasa, sains, dan teknologi dalam menyelesaikan persoalan kedokteran dan juga meningkatkan taraf kesehatan dari masyarakat. Di bidang ini telah mampu menciptakan kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus dalam bidang instrumentasi dan peralatan kedokteran. Pengolahan data dan citra medis sampai pengembangan sistem informasi kesehatan. Jadi di jurusan ini setelah tamat biasanya Anda akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau biomedis ini peluang kerjanya besar ini, karena jurusannya masih langka. Berikut kami sampaikan prospek kerja dari jurusan biomedis. 1. Anda juga bisa bekerja di perusahaan obat, perusahaan farmasi. Jadi lulusan teknik biomedis juga dapat bekerja di perusahaan farmasi ini. Pekerjaan yang kamu lakukan di perusahaan obat atau perusahaan farmasi ini adalah membuat dan mensuplai obat-obatan untuk digunakan oleh rumah sakit dan masyarakat pada umumnya. Gaji Anda apabila bekerja di sini itu dari 6 sampai dengan 11 juta per bulan. Selanjutnya, prospek kerja dari jurusan biomedik itu di laboratorium kesehatan. Nah, di lab kesehatan juga memerlukan tamatan dari biomedik. Laboratorium kesehatan juga adalah tempat di mana teknologi yang berhubungan dengan kesehatan dipakai untuk melakukan penelitian-penelitian yang berguna untuk pasien dan juga untuk masyarakat luas. Jadi gaji Anda apabila bekerja di laboratorium kesehatan adalah 5 sampai dengan 10 juta per bulan. Selanjutnya, nomor 3, apabila Anda tamat dari jurusan biomedik, di prospek kerjanya itu sebagai dosen biomedik. Setelah menamatkan pendidikan di jurusan biomedik, Anda juga bisa bekerja sebagai dosen. Tapi untuk sebagai dosen, terlebih dahulu Anda harus menamatkan pendidikan S2. Jadi pemerintah sekarang ini kalau untuk menjadi dosen itu harus selesai S2 dulu. Nah, kalau zaman dahulu tamat S1 aja, ngajar di S1 juga bisa. Tapi sekarang udah ada peraturan dari
pemerintah bahwasanya untuk menjadi dosen harus tamat S2 dulu. Tugas Anda sebagai dosen adalah melaksanakan proses belajar mengajar dengan mahasiswa, serta melakukan penelitian dan juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Untuk karir Anda bisa sampai ke profesor setelah terlebih dahulu Anda menambahkan doktor. Jadi untuk S3 itu biasanya setelah terima di dosen banyak beasiswa yang bisa Anda manfaatkan baik di dalam ataupun di luar negeri, banyak sponsor yang bisa kamu manfaatkan. Kalau menjadi dosen ini gaji Anda per bulan adalah dari 6 sampai dengan 15 juta per bulan. Selanjutnya tempat pekerjaan dari tamatan biomedik ini adalah di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan juga memerlukan tamatan biomedik ini. Pekerjaan Anda di Kementerian Kesehatan adalah mengelola yang berhubung dengan tugas biomed yang dibawahi oleh kementerian tersebut. Kalau masalah gaji itu Anda bisa memperoleh dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan. Selanjutnya nomor 5, rumah sakit pemerintah. Rumah sakit sebagai pusat kesehatan masyarakat saat ini menjadi salah satu tempat utama di mana teknologi kesehatan digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sakit. Dibutuhkan seorang ahli teknologi alat kesehatan tersebut yang betul-betul akan mengetahui seluruh-seluruhnya, sehingga rumah sakit tidak asal membeli alat kesehatan yang tidak mempunyai manfaat dan kualitas yang baik. Jadi kalau Anda bekerja di rumah sakit pemerintah ini, Anda bisa digaji dari 6 sampai dengan 12 juta per bulan. Selanjutnya, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga memerlukan tamatan dari biomedik. Di pekerjaan Anda di Dinas Kesehatan adalah mengelola berbagai teknologi atau peralatan kesehatan yang dipakai di dinas kesehatan, di lingkungan dinas kesehatan atau bawahan dinas kesehatan. Gaji Anda apabila bekerja di dinas kesehatan yaitu dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan. Terus selanjutnya nomor 7 itu di Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian juga banyak memerlukan tamatan biomedik. Pekerjaan Anda di Kementerian Perindustrian adalah memanfaatkan ilmu biomedik yang telah dipelajari untuk dipakai pada kebutuhan yang ditugasi atasan. Siapa saja pekerjaan yang ditugasi atasan itu kamu laksanakan yang baik. Di gaji Anda di Kementerian Perindustrian ini adalah dari 5 sampai 12 juta per bulan. Oke, selanjutnya di BPOM. BPOM juga membutuhkan alumni dari biomedik. Pekerjaan Anda di BPOM tersebut adalah menganalisa masalah obat dan makanan yang akan dan telah beredar di masyarakat. Jadi biasanya banyak itu di masyarakat ada makanan yang sudah tidak ada makanan yang kadaluarsa, ada makanan yang tidak boleh diedarkan di masyarakat, ada obat yang tidak layak dipakai di masyarakat dan lain-lain. Itu yang Anda selidiki. Jadi gaji Anda apabila di BPOM adalah dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan.
Selanjutnya nomor 9, clinical engineer. Di peran teknik biomedis berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Keahlian teknik biomedis sangat dibutuhkan sekali, yaitu membantu melakukan pemilihan alat kesehatan, uji performa alkes, dan juga menyusun prosedur pemeliharaan dari berbagai peralatan kesehatan. Banyaknya klinik dan rumah sakit tentu memberi peluang bagi mereka yang lulusan biomedik. Kalau gaji Anda di clinical engineer ini dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya prospek kerja biomedis itu di lembaga penelitian. Lembaga penelitian bisa menjadi salah satu pilihan berlabuh setelah lulus ya. Jadi Anda bisa suatu peluang untuk Anda di lembaga penelitian. Di beberapa lembaga penelitian kesehatan, misalnya seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Lembaga penelitian ini memiliki tugas untuk melakukan penelitian-penelitian yang nantinya akan berguna untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan dalam negeri. Gaji Anda apabila bekerja di lembaga penelitian tersebut adalah dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan. Terus lagi prospek kerja selanjutnya dari biomedik ini yaitu menjadi biomedical design engineer. Jurusan teknik biomedis bisa memberikan berbagai pilihan solusi yang tepat sebagai desainer atau pengembang di industri perangkat biomedik. Tidak sedikit perusahaan alat kesehatan yang membutuhkan mereka para ahli di bidangnya. Jadi apabila Anda bekerja di perusahaan kesehatan sebagai biomedical design engineer, gaji Anda adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya mungkin nomor 12 lagi, prospek kerja dari biomedik ini yaitu di research science, research scientist. Apabila mereka yang memilih jurusan ini konsisten secara individu, tentu mereka akan lebih banyak berhadapan dengan tantangan untuk melakukan penelitian, peluang eksplorasi, dan membuat proses yang bisa dimanfaatkan. Tidak sedikit jurusan ini melahirkan para ilmuwan yang mengembangkan peralatan dan juga metode biomedik baru, pengembangan teknologi nano dan molekuler, dan juga pengembangan teknologi untuk deteksi dini dalam bidang kesehatan. Kerja Anda sebagai peneliti bidang akademik tersebut antara dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya peluang kerja untuk Anda itu rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta itu banyak juga. Rumah sakit swasta juga membutuhkan tempatan dari biomedik. Rumah sakit sebagai pusat kesehatan masyarakat, pusat ini menjadi salah satu tempat utama di mana teknologi kesehatan digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sakit. Jadi dibutuhkan seorang ahli teknologi alat-alat kesehatan tersebut yang betul-betul akan mengetahui seluruhnya. Di gaji Anda apabila bekerja di rumah sakit swasta tersebut adalah dari 6 sampai dengan 12 juta per bulan. Selanjutnya untuk tamatan biomedik gitu ya, prospek kerja selanjutnya itu nomor 14 di pabrik kesehatan, pabrik peralatan kesehatan.
Pabrik peralatan kesehatan juga membutuhkan tambatan dari biomedik. Pekerjaan Anda di perusahaan kesehatan adalah sebagai quality control produk yang diproduksi oleh pabrik. Di gaji Anda di pabrik peralatan kesehatan tersebut adalah bisa dari 6 sampai dengan 11 juta per bulan. Selanjutnya nomor 15 lagi. Jadi analis laboratorium. Di tamatan biomedis ini juga bisa sebagai analis laboratorium. Pekerjaan Anda sebagai analis laboratorium adalah merawat peralatan yang ada di lab tersebut dan menyiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk memakai jasa laboratorium. Gaji Anda apabila menjadi analis laboratorium adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. 16 lagi. Tim diagnostik dan riset penyakit infeksi. Tim diagnostik dan riset penyakit infeksi juga membutuhkan tamatan dari biomedis. Kerja Anda di sana adalah meneliti berbagai penyakit infeksi berupa virus dan lain-lain. Di gaji Anda di sana adalah dari 5 sampai dengan 7 juta per bulan. Selanjutnya nomor 17 itu pengadaan alat-alat kesehatan. Sebagai seorang tamatan biomedik, kamu bisa bekerja sebagai pensuplai peralatan kesehatan. Tapi Anda terlebih dahulu mengurus pendiri perusahaan untuk pengadaan peralatan kesehatan. Jadi harus ada izin terlebih dulu yang kamu peroleh. Pekerjaan Anda di sini adalah mensuplai peralatan kesehatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit maupun instansi. Gaji Anda apabila bekerja sebagai pensuplai peralatan kesehatan adalah mulai dari puluhan juta sampai dengan ratusan juta, tergantung dari besar kecilnya proyek yang kamu dapatkan dan dapat kamu selesaikan. Dari informasi peluang kerja biomedik di atas, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda sekalian, baik dalam menambah wawasan ataupun untuk mencari informasi tentang prospek kerja dari jurusan biomedik ini, karena jurusannya baru. Oh ya, seandainya informasi yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, bantu juga untuk subscribe, mendukung channel ini, dan juga tekan juga lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kami akan sering upload berita dan informasi baru untuk Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan Anda, kami ucapkan terima kasih. Oke, kami tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.